Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang murid-murid baru SMA Muhammadiyah 4 Kota Tangerang. Perkenalkan, nama Ibu Nadila Nurdiantika. Salam kenal ya semuanya. Murid-murid Ibu yang memilih jurusan IPA pasti tahu dong, di jurusan IPA kita akan mempelajari tentang kimia. Tentunya, belajar kimia bersama Bu Nadila akan lebih menyenangkan. Murid-murid Ibu, pernah tidak kalian melihat komposisi zat dari barang-barang yang kalian gunakan di rumah? Kalau Ibu pernah nih melihat komposisi zat sampo yang ada di rumah. Kemudian ketika kalian melihat, terlintas di pikiran kalian tidak? Duh, zat kimia ini berbahaya tidak ya? Apakah semua zat kimia berbahaya? Bagi yang pernah kepikiran, jangan galau. Yuk kita pelajari bersama. Jawabannya, tidak semua bahan kimia berbahaya. Kenapa demikian? Contohnya, ada udara yang mengandung O2 atau oksigen. Bayangkan jika udara kita sebut sebagai zat kimia berbahaya. Bisa menimbulkan kematian dong ya. Lalu, ada air. Air yang setiap hari kalian minum, ternyata itu adalah zat kimia H2O. Tidak ada air, pasti kehausan dong. Kemudian ada nasi yang setiap hari kalian konsumsi, ternyata mengandung zat kimia kalsium, iodin, fosfor, natrium, kalium, magnesium, zinc atau seng, fluor, dan selenium. Zat kimia tersebut sangat berguna untuk tumbangnya manusia, tumbuh dan berkembang. Artinya apa? Berarti dari mulai kamu makan, minum, bahkan bernafas, itu ada hubungannya loh sama kimia. Iya kan? Untuk lebih sayang, yuk kita kenalan sama ilmu kimia. Di bab pendahuluan, kita akan belajar tentang ruang lingkup ilmu kimia. Yang pertama, hakikat ilmu kimia. Kimia berasal dari bahasa Arab, yaitu alkimia, yang artinya materi atau perubahan materi. Istilah kimia pertama kali hadir sekitar tahun 700 sampai 778 Masehi oleh Jabir Ibnu Hayyan, sehingga beliau disebut sebagai the father of chemistry. Murid-murid Ibu, tadi kan di awal bahwa kimia itu artinya materi. Ada yang tahu nggak sih materi itu apa? Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan volume. Berarti bisa kita sebut sebagai benda ya, tetapi yang mempunyai massa dan volume. Materi tersusun atas atom-atom, molekul-molekul atau ion-ion, seperti natrium, hidrogen, kalsium, klorin, oksigen, dan lain-lain. Berarti semua benda yang kalian jumpai itu pasti tersusun atas atom-atom. Materi ada 3 bentuk, ada padat, cair, dan gas. Dan ketiga bentuk ini dapat direkayasa menjadi garam, air, kursi, make up, dan lain-lain. Artinya, materi itu bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dalam materi, kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama adalah struktur. Tahu nggak sih, ternyata susunan struktur senyawa kimia yang satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda kalau kita teliti di laboratorium. Contohnya saja H2O dan NaCl. NaCl apa sih? Garam ya. Kalau H2O adalah air. Air dan garam mempunyai struktur yang berbeda. Kalau air kan H2O, tersusun atas hidrogen dan oksigen. Kalau garam itu NaCl, berarti tersusun atas natrium dan klorin. Kemudian, dalam materi kita akan mempelajari perubahan bentuk materi. Apa maksudnya? Berarti kayak tadi, air tersusun atas hidrogen dan oksigen. Bisa jadi air kan? Natrium dan klorin, dia bisa bergabung menjadi sebuah garam melalui proses penguapan air laut. Yang terakhir, kita akan mempelajari tentang energi yang menyertai perubahan. Dalam materi, setiap perubahan bentuk materi pasti ada perubahan energi yang menyertainya.
Dari penjelasan di atas, kita bisa menarik kesimpulan, hakikat ilmu kimia adalah bahwa materi atau benda itu bisa mengalami perubahan susunan struktur maupun bentuk menjadi bentuk yang lain, disertai dengan adanya perubahan energi. Hal ini akan mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud semula. Sudah paham semuanya tentang hakikat ilmu kimia? Selanjutnya, perlu dong kita tahu manfaat atau peranan dari ilmu kimia. Banyak sekali manfaatnya. Ibu sebutkan 4. Ada bidang kesehatan dan kedokteran. Yang kedua, bidang energi dan lingkungan. Yang ketiga, bidang industri. Yang keempat, bidang pangan dan pertanian. Sebenarnya, peranan ilmu kimia banyak sekali di luar 4 ini. Nanti bisa jadi tugas kalian untuk mencari peranan ilmu kimia dari semuanya, kecuali 4 ini ya. Yang pertama, di bidang kesehatan dan kedokteran. Membantu mengawasi dan meneliti berbagai obat yang beredar. Yang kedua, alkohol digunakan sebagai pensteril alat kedokteran. Kalian tahu kan, alkohol sekarang lagi banyak banget digunakan di campuran hand sanitizer. Karena sekarang kita lagi pandemi COVID, alkohol sangat berguna. Yang ketiga, pembuatan vaksin dan obat penyakit tertentu. Yang keempat, mendeteksi beberapa penyakit. Contohnya, dari gambar ini terlihat seseorang memiliki penyakit gondok. Ilmu kimia sangat berperan, yaitu dengan isotop iodin 131, digunakan untuk mendeteksi kerusakan pada kelenjar gondok. Yang kedua, ada bidang energi dan lingkungan. Peranan ilmu kimia di sini ada tawas, contohnya salah satunya. Kalian pernah dengar tidak tawas atau kaporit? Biasanya digunakan untuk menjernihkan air yang kotor. Yang ketiga, di bidang industri. Bidang industri tidak bisa lepas dari peranan ilmu kimia. Contohnya, industri pakaian dan industri makanan. Bidang yang keempat, ada bidang pangan dan pertanian. Dalam proses pembuatan pupuk dan pestisida, itu menggunakan peranan ilmu kimia. Tugas kalian adalah mencari manfaat ilmu kimia atau peranan ilmu kimia di luar 4 bidang ini ya. Silakan dicatat. Gimana? Sudah pada paham kan tentang peranan ilmu kimia? Yuk kita lanjut dengan membahas metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Merumuskan masalah, kita bisa menggunakan prinsip dari 5W plus 1H. Masalah yang bisa kita ambil itu dalam kehidupan sehari-hari saja. Contohnya ya, yang Ibu ambil adalah masalah tentang limbah rumah tangga. Dari masalah ini, kita bisa menggunakan prinsip 5W plus 1H dalam merumuskan masalah. Contohnya, apa saja yang termasuk dalam limbah rumah tangga? Mengapa limbah rumah tangga dapat mencemari lingkungan sekitar? Bagaimana prosesnya? Pokoknya, mengandung pertanyaan tentang 5W plus 1H. Kemudian, langkah yang selanjutnya adalah penyusunan teori atau studi pustaka. Hal ini bertujuan untuk mencari informasi yang relevan terkait dengan objek penelitian kita. Datanya dapat diperoleh dari bertanya kepada narasumber, contohnya, atau dengan studi literatur di perpustakaan. Jadi, diulang ya, penyusunan teori atau studi pustaka ini bertujuan untuk mencari informasi yang relevan terkait dengan objek penelitian kita. Kayak tadi nih, Ibu mengambil contoh tentang limbah. Berarti Ibu bisa bertanya kepada narasumber, contohnya tetangga Ibu, atau Ibu bisa cari di perpustakaan tentang limbah rumah tangga. Ternyata, limbah rumah tangga itu adalah salah satu penyebab limbah utama. Ya, kenapa? Karena sisa buangan air deterjen itu sangat banyak yang diperoleh dari rumah tangga, sehingga bisa menyebabkan limbah rumah tangga dan mencemari lingkungan. Bisa bertanya kepada narasumber atau studi literatur di perpustakaan. Kemudian, yang ketiga adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis ini
menjadi jawaban sementara dari objek penelitian kita, yang mana jawaban sementara tersebut adalah jawaban yang pasti. Contohnya, sisa buangan air deterjen termasuk limbah rumah tangga dalam kategori utama. Hal ini diduga sebagai penyebab utama dari pencemaran lingkungan karena mengandung bahan kimia seperti akil benzen sulfonat. Tentunya hipotesis ini diambil dari penyusunan teori atau studi pustaka, sehingga hipotesis menjadi jawaban sementara kita. Kemudian, langkah yang keempat adalah melakukan penelitian dan menganalisis data. Langkah ini bisa kalian lakukan di laboratorium sekolah kalian. Nah, dari proses langkah keempat ini, nanti kita bisa mengetahui benar tidak ya air deterjen mengandung alkyl benzen sulfonat, seberapa banyak kandungan tersebut. Kita bisa menelitinya di laboratorium. Ketika kita sudah melakukan langkah keempat ini, untuk langkah kelima dan langkah keenam bisa kita lakukan dengan penyusunan laporan. Begitu ya, murid-murid, tentang metode ilmiah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah melaksanakan pelajaran pertama. Kita bisa diskusikan ya di luar video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.